Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini mendapat kesempatan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Dan tak lupa juga selawat bin salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kunci rahasia Al-Quran. Kita semua mengetahui Al-Quran ini terhimpun dari kata-kata bismillah. Dan manfaatnya sangat banyak sekali keutamaan daripada bismillah tersebut. Sekarang anda sudah mengetahui kunci rahsia ini. Kunci rahsia yang mampu membuka, mengikat pikiran anda dengan Quran. Kunci rahsia yang mengubah api menjadi dingin saat Namrud hendak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu perlu kita ketahui. Satu kunci rahsia yang diucapkan Nabi Nuh alaihissalam saat menaiki bahteranya. Ini yang sangat kita ketahui. Berapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua mungkin pernah mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, doa yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak akan ditolak. Pikiran Bismillah akan menjadi suatu energi positif baru bagi pikiran anda. Jadi hilangkan energi negatif di pikiran anda yang selalu mendendangkan dengan diriku yang mampu memikirkan segalanya. Sadarlah bahwa mujizat demi mujizat sudah terbukti dengan kekuasaan Bismillah. Bismillah itu merupakan kunci kitab Allah. Laksanakan kunci pintu rumah sebagaimana tidak ada rumah tanpa kunci. Tidak ada tuntunan dalam Al-Quran tanpa Bismillah. Ya kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita mendengar sebagaimana ada sebuah cerita yang luar biasa dan sangat mengharukan. Dikisahkan bahwa seorang wanita Nasrani membawa putrinya yang lumpuh dari Libanon menuju Suriah. Karena dokter di Libanon sudah tidak mampu lagi mengobatinya. Sang ibu dan putri itu tinggal di satu rumah tak jauh di makam suci Sayyidah Ruqayyah di Suriah. Maksudnya, ibu itu mengontrak rumah di Suriah, di satu daerah Suriah, tapi tidak jauh dari makam daripada cucu Rasulullah, yaitu Ruqayyah binti Husain bin Abi Talib. Pada hari ke-10 bulan Muharram itu, ibu itu melihat masyarakat pergi berbondong-bondong ke makam suci Sayyidah Ruqayyah. Saat itu, dia bertanya kepada penduduk sekitar tentang apa yang terjadi. Lalu, salah seorang penduduk menjelaskan bahawa mereka ingin menziarah untuk menghormati putri Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Talib, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat tulus demi kesembuhan putrinya yang lumpuh, sang ibu segera keluar dan pamit kepada putrinya sambil berkata bahawa ia ingin menziarah Sayyidah Ruqayyah dan berdoa kepada Tuhan di sana. Saat di makam Sayyidah Ruqayyah, wanita Nasrani itu menangis dan berdoa dengan sepenuh hati agar Tuhan menyembuhkan putrinya. Itu ya.
Ia berdoa selama berjam-jam sehingga pingsan akibat letih kesedihan. Saat pingsan, dalam ingatannya mendengar suara yang berkata kepadanya, "Bangkitlah dan kembalilah ke rumah puterimu sendirian dan Allah telah menyembuhkannya." Ini sangat luar biasa. Ibu itu pun segera bangun dan bergegas pulang ke rumah. Saat pintu terbuka, ibu itu sangat terkejut kerana melihat putrinya sedang berdiri dan menyambutnya di depan pintu. Ia bertanya, "Mukjizat apakah yang baru saja terjadi?" Putri bercerita, setelah ibu pergi tak lama kemudian, seorang wanita yang bernama Ruqayyah masuk rumah dan berkata, "Berdirilah, mari kita bermain bersama-sama. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim agar kau mampu berdiri." Ia menarik tanganku dan aku pun berdiri. Ternyata seluruh tubuhku sudah sihat dan kuat. Kemudian kami bercakap-cakap. Saat ibu memanggilku, ia berkata, "Ibumu telah datang." Setelah kejadian itu, sang ibu dan putrinya langsung memeluk Islam sebagai tanda ia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu mukjizat dari bismillah. Jadi bismillah itu kita harus faham betul, bukan hanya sekedar kita mengucap saja, kita faham dengan kata-kata bismillah itu. Memang kata bismillah itu bukan hanya sekedar kita baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, tapi yang sebenarnya apa? Memang penjelasan bismillah luar biasa. Cobalah kita lihat apa kata Ali bin Abu Talib, "Kalau saya menafsir bismillah itu harus bisa menyediakan 40 ekor unta." Begitulah saking panjang penjelasan dari Ali bin Abu Talib tentang bismillah. Jadi yang paling penting kita di sini, rahsia yang terungkap itu kita harus sadar betul kita penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kalau betul-betul pahamlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam mendapat suatu keberkahan dari Allah. Jadi di sini saya sampaikan betul-betul mari kita menyerah diri, pikiran kita, akal kita, itu maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah kita berpikir secara fokus terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tubuh kita mengikutinya. Jadi kita mari sama-sama kita berilah suatu kesempatan kita memejamkan mata sambil kita berdoa kepada Allah. Pikiran kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tubuh anda juga akan mengikutinya. Itu yang dikatakan khusyuk itu. Khusyuk itu konsen kita terhadap Allah kepada Allah. Yang lain-lainnya kita hilangkan. Hanya kepada Allah saja tempat berserah diri. Itu yang utama. InsyaAllah dengan rahsia ini satu demi satu akan kita ketahui. InsyaAllah pada part yang akan datang saya lanjutkan masalah tentang Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita akan bisa paham dengan apa yang saya sampaikan ini. InsyaAllah semoga Allah tetap beserta kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.